Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Siang atau pagi nih? Pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ayo, mana semangatnya kalau saya bilang semangat pagi, pagi luar Biasa. biasa. Ulang. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ulang. Pagi kayak sama seperti Dias. Pagi luar Biasa. Ini, Pak. Oke. Ulang ya. Selamat pagi. Pagi. Oh, semangat. Oke, anak-anak semuanya udah. Hari ini hari Sabtu, siapa yang tidak masuk? Ihsan. Ihsan kenapa? Sakit. Sakit apa? Panas. Panas. Ya, kemarin saya sudah bilang ini musimnya musim ada hujan, kadang panas juga. Badai apa? Ya. Dijaga kesehatannya. Jangan suka main, jangan suka keluyuran. Di rumah saja anteng belajar. Ya Dias ya. Aku di rumah main apa? Saya juga itu ya. Nah, ya. Pokoknya anteng belajar di rumah. Oke, gitu. Sebelum kita mulai dalam pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan doa pembelajaran hari ini akan bermanfaat. Sudah, jangan ngobrol dulu ya. Ngobrolnya nanti pada saat diskusi kelompok. Oke. Berdoa dipimpin oleh Mas Bukhari. Nah, silakan. Siap, gerak. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah. Kalau berdoa itu yang serius. Oke, sudah. Perhatikan di depan. Sudah sarapan belum? Belum. Siapa yang belum? Saya. Kenapa enggak sarapan? Enggak ada nasi. Enggak ada nasi. Mas nasi. Nasinya? Habis. Kenapa bisa habis? Lupa masak. Lupa masak. Kok bisa lupa? Enggak tahu. Enggak tahu. Berarti kamu belum makan, Bukhari? Belum. Udah nanti makan. Siapa lagi yang belum? Jai kenapa? Telat Pak, nggak sempat sarapan. Tadi telat, tidak sempat sarapan. Nah, biasanya bangun jam berapa? Jam 6. Jam 6, terus? Tadi bangun Setengah 7. buru-buru mandi, baju terus berapa? Ya. Ya semoga nanti makan. Setelah dimakan. Kamu kenapa ya, Dias? Udah sering? Udah sering tidak makan. Berarti kalau puasa kuat ini Dias. Ya, nggak pernah puasa gimana toh? Sudah ya. Meskipun ada yang belum sarapan, tapi kita harus semangat. Ayo kita berdiri. Berdiri. Nah, berdiri. Yang tegap, siap gerak. Kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Posisi badan adalah posisi sikap siap sempurna. Oke, siap? Nyanyinya dengan semangat, dengan rasa penuh cinta tanah air. Mulai.
selesai. Siap, gerak. Duduk di tempat. Duduk lagi. Nah, oke, kita harus semangat. Besok Senin jangan lupa ada upacara. Dias. Jangan ngomong sendiri. Nanti dikira orang. Bukan saya yang bilang loh ya. Bukan saya yang bilang. Apa gini? Seperti yang diutarakan Pak Beni kemarin, petugasnya adalah kelas 4. Jadi kita tidak perlu latihan. Ya mungkin. Tapi katanya enggak. Kalau kelas 4. Ya enggak apa-apa. Mungkin untuk bibit nanti. Biar kelas 4 nanti naik kelas 5, kelas 6. Nah, penerus kalian nanti. Oke ya? Dengan lagu ini semoga rasa nasionalisme kita akan bertambah, akan tumbuh. Ini tadi Hafiz sudah mandi belum sih? Sudah. Anteng. Nah, sudah, yang lain dia. Nah, paling enggak rapi sedikit gitu loh. Dah, dilihat depan ya. Jin apa Bu Kori? Ini pensil. Namanya remote. Ini pensil namanya remote. Dilihat depan. Nah. Minggu kemarin. Hari kemarin. Masih ingat enggak kita belajar tentang poster. Siapa yang bisa menjawab langkah-langkah dalam membuat poster? Vida. Apa? Menggambar sketsa. Menebali sketsa. Ya. Memberi warna. Terus yang memberi warna yang mencolok. Terus oke, bagus sekali Vida. Yang lain ada yang mau melengkapi? Kata-katanya bagaimana harusnya? Jelas dan padat, singkat, menarik. Nah. Tulisan dengan gambar harus rapi. Selain rapi, harus serasi, harus sama. Antara gambar dan tulisan harus sama. Seperti contoh ini di depan kalian. Apa ini? Belajar adalah tugas dan kewajiban. Tulisannya itu, gambarnya apa? Nah, orang belajar. Oke. Yang kedua, struktur teks eksplanasi. Vida sudah. Yang lain yuk. Pernyataan umum, dari penjelas, interpretasi atau kesimpulan. Betul sekali, ada 3. Selanjutnya, kemarin kita juga membahas cara-cara dalam menghemat listrik. Kelompok harimau, coba apa? Nah, apalagi? Mematikan TV kalau tidak dipakai. Nah, apalagi? Apa Dias? Mematikan kipas kalau tidak dipakai. Mematikan kipas kalau tidak dipakai. Singa? Matikan setrika. Matikan setrika. Kan kalau setrikanya kalau tidak. Mungkin Mas Bukori jangan sering memakai setrika, misalnya sehari 4 kali atau 5 kali. Sehari harus 1 kali saja. Itu namanya lupa. Pernah? Nggak pernah. Oke. Oke. Kali ini kita akan belajar tentang hampir sama dengan yang kemarin, cuma kita lebih fokus ke dalam
menentukan informasi penting di dalam teks eksplanasi. Nah, kita nanti akan membaca beberapa teks, beberapa paragraf, lalu kita tentukan informasi pentingnya. Jadi hampir sama dengan kita menentukan kalimat utamanya apa, penjelasnya apa, kesimpulannya apa, sesuai tadi dengan struktur teks eksplanasi. Hampir sama dengan yang kemarin juga. Kali ini kita akan melakukan langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, tanya jawab, Dias, diperhatikan ya. Yang kedua, kita akan diskusi. Kelompoknya sama dengan kemarin, kelompok singa dan kelompok harimau. Yang ketiga, kita akan mengerjakan LKPD. What's the meaning of LKPD? Betul sekali, lembar kerja peserta didik. Yang keempat, melakukan presentasi. Nah, kalau kemarin yang kelompok harimau siapa yang presentasi? Putri dan berarti hari ini nanti diganti. Sudah apa? Nanti yang kelompok singa juga seperti itu, gantian. Kemarin siapa kelompok singa? Berarti nanti, nah gitu, gantian. Setelah itu kita evaluasi bersama. Yang terakhir kita akan mengerjakan evaluasi mandiri, 8 soal seperti kemarin. 5 soal pilihan ganda, 3 soal isian. Betul. Selanjutnya ayo diamati video berikut ini. Siapkan juga buku dan pensilnya jikalau ada informasi yang penting. Yo, siapkan dulu. Sudah siap? Sudah siap? Oke, kita play. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya, Dani Wiseno. Yo, semangat belajar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, Pak Dani akan bercerita tentang kegiatan Pak Ifun. Halo, Pak Ifun tinggal di rumah yang besar. Rumah tersebut terdapat banyak peralatan elektronik seperti TV, kulkas, AC, komputer, lampu, kipas angin, dan lain-lain. Pak Ifun tidak bisa mengatur penggunaan barang elektronik tersebut dengan baik. Misalnya, menyalakan AC dan kipas angin secara bersamaan. Ketika mengerjakan tugas menggunakan komputer, ia sambil menonton televisi. Menyalakan lampu sampai siang hari, sering lupa mencabut charger laptop atau HP ketika sudah penuh, dan sering menggunakan barang-barang elektronik lainnya secara bersamaan. Hafiz, kakinya Hafiz. Kegiatan tersebut dilakukan Pak Ifun hampir setiap hari. Hingga ketika Pak Ifun menerima tagihan pembayaran listrik, ia pun terkejut karena jumlahnya yang sangat besar. Nah, begitulah jika kita menggunakan barang-barang elektronik secara berlebihan. Selain tagihan listrik yang besar, listrik yang terlalu lama digunakan atau penggunaannya melebihi batas akan menyebabkan terjadinya peningkatan suhu global akibat dari panasnya energi listrik. Selain itu, cadangan listrik untuk generasi di masa mendatang yang semakin berkurang sehingga dapat menimbulkan kondisi darurat listrik hingga terjadinya pemadaman bergilir yang diputuskan secara sepihak oleh PLN sebagai upaya penghematan energi listrik.
Untuk menghindari hal-hal tersebut, kita harus menghemat energi listrik dengan cara yang pertama, menggunakan barang-barang elektronik seperlunya saja dan segera matikan setelah barang-barang tersebut tidak kita gunakan lagi. Yang kedua, jangan menggunakan barang-barang elektronik tersebut secara bersamaan yang sebenarnya salah satu dari barang tersebut tidak kita butuhkan. Contohnya, Poin-poinnya jangan dicatat menyalakan karena AC ini dan nanti kipas angin secara menjadi bahan bersamaan. dalam pengerjaan Karena AC dan LKPD. kipas angin fungsinya sama, maka kita harus menggunakan salah satu saja. Yang ketiga, matikan lampu di siang hari. Apabila rumah masih gelap, maka berilah genteng kaca supaya bagian-bagian rumah yang gelap akan terang di siang hari. Yang keempat, atur suhu barang-barang elektronik seperti AC, kulkas, dan setrika secukupnya saja. Jangan berlebihan, karena itu bisa mengakibatkan boros listrik. Yang kelima, segera mencabut charger laptop atau HP ketika baterai sudah penuh. Ayo kita menghemat penggunaan listrik. Selain mengurangi tagihan biaya listrik, kita juga menghemat cadangan energi listrik yang ada di bumi ini. Sekian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, semangat belajar! Semangat belajar. Terima kasih. Oke, dari video tadi ada 4 atau 5 tadi dalam menghemat listrik. Kamu tulis enggak tadi? Kamu lihat enggak tadi? Lihat. Ada berapa cara menghemat listrik tadi? 5 apa saja? Mati lampu Gunakan peralatan elektronik seperlunya saja. cabut HP kalau sudah Cabut HP, cabut laptop kalau cabut laptop. cabut cas. Nah, cabut cas laptop atau HP jika sudah penuh. Mengatur suhu AC, kulkas, setrika seperlunya saja. Secara bersamaan. Jangan menggunakan Digunakan secara bersamaan. jangan betul karena wattnya besar, dayanya besar. Seperti di sini kemarin, SD kita kan sering mati listrik. Kalau mati lampu kipasnya masih hidup. SD kita sering mati listrik. Jadi kemarin siang di sini ditambah dayanya. Ditambah daya yang asalnya 900 menjadi 1300 kilowatt jam. Itu nanti pelajaran itu kamu dapatkan di SMP nanti. Tadi ada gambar bahwa kalau boros listrik maka pengeluaran akan semakin banyak. Coba dalam 1 detik kipas lampu 1 menit aja, 1 menit lampu menghabiskan uang 2.000 rupiah. Coba kalian hitung jika lampunya hidup selama 5 menit, 1 menit 2.000. Kalau lampunya hidupnya 5 menit berapa? 10. Berapa? 10.000 5 menit. Kalau hidupnya 10 menit 20.000. Kalau hidupnya 100 menit Aduh, 1.000.000. 100.000. berapa? 200.000. Itu baru 100 menit. Lah kalau 24 jam berapa juta yang kita bayarkan? 2 juta. Banyak sekali ya. Maka dari itu mari kita hemat listrik, jangan boros-boros. Nek ngecas ojo mulai nek ameh turu sampai bangun tidur pagi dijabut. Makanya kalau ngecas itu di saat maghrib itu loh dicas. Kalau mau tidur dilepas casnya. Oke. Yang kedua, nih
Barang elektronik apa yang menyerap daya paling besar? AC. Lampu. Kulkas. Gimana Vida? Lampu umum, tidak begitu besar. Mesin cuci, TV juga lumayan. Pasangnya tidak begitu apa? Kulkas besar. Mesin cuci, kulkas, kompor listrik juga besar dayanya, hampir 600 watt. Lah nek listriknya 450 apa langsung jelek. Itu ya. Itu yang paling besar. AC. Di rumah punya AC? AC punyanya ya. Yang warnanya merah itu ya. AC. Di rumah punya mesin cuci? Punya. Ya, nanti beli. Beli nanti. Ajak ibumu beli ya nanti ya. Di rumah punya kulkas? Punya, itu juga besar sekali dayanya. Nggak punya, beli lagi kalau punya. Nanti tak ambilkan dari Mbah Google nanti. Kulkas sama freezer gini. Freezer itu untuk membekukan kok es. Membekukan air itu freezer. Dalam kulkas biasanya ada freezer ning yang paling atas. Tapi ada juga yang khusus freezer. Satu kulkas itu untuk membekukan air, untuk membuat es. Nah. Di rumah freezer atau kulkas atau apa? 2, 3. Wah, berarti listriknya Bu Kori besar sekali ini mungkin. Hidup semua? Hidup terus? Oh gitu. Gak hidupnya emang dia hidupin atau emang mati? Gak dihidupin, oke. Untuk buat apa toh, Bu Kori? Es? Es batu. Jual es batu. Es putar. Oke. Besok perpisahan bahas ini ya, es putarnya ya. Bisa? Kalau bayar. Ya nanti kalau ada anggarannya bisalah nanti. Satu anak dapat seberapa biasanya? 1 cup, besar atau kecil? Kecil, oke. Bisa nanti diagendakan ya, Bu Kari ya. Oke. Apa itu tidak kelihatan? Lanjut aja ya. Nah, coba. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah melihat video, sekarang kita membaca teks eksplanasi berkaitan dengan video tadi. Coba yang membaca adalah Mas J ya? Oke. J, dibaca J. Bacalah cuplikan teks eksplanasi berikut. Globalisasi tidak hanya membawa perubahan pada cara berpikir manusia, kebiasaan hidup, kemajuan teknologi dan alat istiadat, tetapi juga berpengaruh pada peningkatan kebutuhan listrik yang sangat pesat. Kemajuan teknologi dengan pemanfaatan listrik memang sangat meringankan dan membantu. Gak jelas kok Pak, kecil kok Pak. Kecil ya. Ganti Hafsah yang baca, Ya Hafsah dibaca Hafsah. Baca cuplikan teks eksplanasi berikut. Globalisasi tidak hanya Yang lain didengarkan, yang lain juga sambil menyimak ya. pada cara berpikir manusia, kebiasaan hidup, kemajuan teknologi dan adat istiadat, tetapi juga berpengaruh pada peningkatan kebutuhan yang sangatlah pesat. Kemajuan teknologi dengan pemanfaatan listrik memang sangat
meringankan dan membantu pekerja manusia, tetapi penggunaan listrik yang besar mendorong manusia untuk menjadi konsumtif dan bergantung pada listrik hingga lalai untuk berhemat. Saat ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Penyebabnya 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami pada dari pemborosan energi bagi kelangsungan hidup manusia masa depan. Sedangkan penyebab 20% sisanya adalah faktor kesalahan teknis. Semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan listrik, seharusnya diiringi dengan meningkatkannya tanggung jawab manusia dalam memanfaatkan listrik secara bijak dan hemat. Upaya penghematan energi dapat dilakukan dengan mulai membiasakan melakukan hal-hal kecil yang bertujuan untuk penghematan listrik, seperti 1. Membatasi waktu menonton TV. 2. Mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara 3. sedang sejuk. 4. Mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. 5. Jangan membiasakan pengisian daya telepon seluruh atau laptop tetap. 6. Tersambut di stop kontak ketika sudah tidak digunakan. 7. Menggantung lampu dengan daya lampu yang lebih kecil. 8. Mematikan saklar lampu ketika kondisi ruangan cukup cahaya. Oke, sangat lancar sekali. Beri tepuk tangan untuk Hafsah. Kurang semangat. Tepuk tangan untuk Hafsah. Gimana Hafsah? Quranku garing Pak, Garing. Oke, tadi sudah dibacakan Hafsah. Tentunya kalian juga sudah menyimak. Oke ya. Sekarang dari teks tersebut, apa saja informasi pentingnya? Ayo. Ya, Jai. Globalisasi membawa perubahan pada kebutuhan listrik. Paragraf berapa itu? 1. Apalagi? Siapa lagi? Kemajuan teknologi dengan pemanfaatan listrik sangat membantu pekerjaan manusia. Paragraf 1. Betul sekali, Hafsah. Ayo, sini apa? Ayo, tadi apa? Saat ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Iya. Satu lagi. Siapa? Satu lagi. Sini sudah 2. Sini. Ini beri kesempatan satu lagi. Apa? Lah, hampir sama dengan Mas J tadi. Lagi siapa? Putri. Jaya sudah. Apa? Apa saja? Coba. Ada berapa tadi? Ada 6 ya? Bentar. Nah, Putri. Mematikan TV. Iya. Mematikan kipas AC kalau tidak digunakan. Iya, betul sekali. Apa? Mencabut cas HP atau laptop. Itu sudah diulang berulang-ulang sejak kemarin. Ya, oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Gimana, Dias?
Gak jadi ya. Itu adalah beberapa informasi penting yang ada di dalam teks eksplanasi. Dias, jangan ngeblok sendiri, Dias. Kita lanjut. Tidak, depan ada apa? LKPD. Kerjakan LKPD. Sudah saya bagikan belum? Belum. Oke. Saya bagikan. Oke, saya bagikan LKPD-nya, dibaca dengan jelas, dikerjakan dengan runtut, dibagi pembagian tugasnya ya. Siapa yang mengerjakan ini, siapa yang mengerjakan itu dibagi. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Ya. Jangan sampai ada yang nganggur. Sudah siap? Alat dan bahannya sudah siap? Oke, saya bagikan. Oke, di situ perintahnya adalah menentukan informasi penting dalam teks eksplanasi dengan bentuk peta konsep. Saya kasih waktu, tidak kelihatan, 30 menit. 30 menit. Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan, dibagi tugas. Oke, seperti yang saya jelaskan kemarin, dalam mind mapping gunakan warna-warna yang menarik, yang mencolok. Dispedolin dulu biar cetar. Cetar itu apa ya? Jelas. Nah, biar jelas. Ditentukan. Ada yang baca paragrafnya juga untuk menentukan mana kalimat pentingnya, seperti itu ya. Hafsah yang baca ini. Dipahami, bukan dibaca, dipahami. Pak, ini kayak gini nanti gimana? Terserah. Nanti gunakan gini aja. Ya. Gimana? Pak, ini kan yang boros kan kita. Maksudnya alasannya? Kenapa kamu bisa memberi ini bahwa boros? Kenapa? Karena tidak nah iya, tulis saja apa? Kan sudah dibuat itu. Sketsanya sudah dibuat. Kamu tentukan paragraf pertama kalimat pentingnya apa, informasi pentingnya apa, tulis di situ. Gitu. Ya. Kamu baca ini juga biar langsung cepat nanti. Gitu. apa ya? Semua. Ini ditulis informasi penting. Ya. Nanti aja mewarnainya ini loh di anu dulu.
Apa? Itu ngapa alasannya? Ya, Mengeluarkan banyak biaya itu apa? ya. Warna kesukaan masing-masing. Mana? Satu-satu enggak apa-apa. Sekolah satu, di rumah satu. Mana gimana? Di garis bawahi kalau sudah ketemu biar mudah. Kayak gini ya, Pak? Iya. Tidak dimatikan. Ini sambil dibaca direnungkan. Sudah ketemu? Belum. Baru satu. Enggak apa-apa. Langsung di garis bawahi aja biar mudah nanti. Langsung ditulis gitu. Ditulis di sini. Kalau sudah ketemu ditulis di sini. Tapi lu tetangga gimana enggak? Yo biasa. Ya kok sore. Lagi sore. Bisa
15 menit lagi. 15 menit lagi. Masih lama. Jangan lupa paragraf 1, 2, 3, 4-nya juga ditebali ya. Ditulis. Apa? Enggak parah kan? Lagi. Itu sudah benar-benar informasi penting enggak? Sudah penting ya? Oke. Kalau sudah ada yang nulis juga di situ biar cepat. Jangan tulisannya apik siapa? Aku gambar. Langsung spidol aja atau warna enggak apa-apa. Sampai koma enggak apa-apa. Iku lu sore. Ayo. Enggak apa-apa. Yang menurut kamu penting aja. Tidak harus sampai titik. Sampai titik penting. Yuk sampai. Sudah, yuk ditulis. Pakai spidol aja langsung enggak apa-apa. Biar cepat. Salah yo. Gawe kotaan apa? Konsekuensi toh ya. Apa? Terserah. Di kotae juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ini tulis dulu. Yang kamu mau tulis paragraf berapa dulu? 1. Nih, kita baca paragraf 1 gitu. Wes PPD. Spidol kudu balik. Mulai somo. Ya. Si konco. Sudah ketemu informasi pentingnya? Oke, tinggal menyalin. Sin tulisannya apik siapa? Putri, oke. Berarti Putri sih nulis. Oh iya, aku pesen di Mas. Aku pesen di. Di era globalisasi, menurut kalian apa dampak sikap hidup terus? Detektif. Aduh cilik-cilik tau Vida. Bisa dibaca enggak itu? Bisa. Ya wes. Pemerintahan untuk kalian apa dampak sikap hidup? Ya. Menurut kalian Apa dampak sikap hidup boros? Listrik bagi apa dampaknya kalau kita boros? terus listrik Ya tulis saja itu. berapa Pak? Saja. 1 atau 2 Listrik gitu. tambah tinggi loh. Meningkat. Bagaimana? Nggak apa-apa, yang penting-penting saja, tidak usah sampai titik. Yang menurut kamu penting, biar nulisnya juga efisien. Cara bikin dia
Pakai spidol langsung malah lebih bagus, Putri. Tidak usah ditebali lagi nanti. Dua 12 menit lagi. Nah, Afif katanya dikte tadi. Itu Pak gurunya di sini ada agen listrik. Namanya agen listrik. Ayo disalin Putri. Paragraf berapa dulu? Tulis paragraf 1. Atau didikte lebih cepat, Dafsa? Iya Pak, itu terlanjur. Terlanjur gimana? Strap kok taruh bawahnya gitu. Permintaan listrik. Listrik terus Fish. Yo, kelompok harimau udah mau selesai loh. Tunjukkan kekompakan kalian. yang sudah apa? bisa menikmati 10 menit lagi. Ya nanti kalau memang udah selesai kan enggak usah ditambah. Belum Pak, kita menikmati listrik. Listrik yang dihasilkan. Tapi dihasilkan Apa yang selalu ya? Ini loh sekalian biar tidak lupa. Nanti yang maju siapa? Dias toh? Yang maju. Dias sama Jai. terus tanpa menyadari sebenarnya terus sebenarnya bayangkan Pak, itu baru nomor berapa? 1? 2 sudah. Nomor berapa Pak? 3?
Apa? 2. Yang kesulitan di masa yang akan pada malam hari Itu ya. Ini apa, Yas? Oh, Pak. dibalik manfaatnya. 8 menit. Kita mana ada? Mana kedua? Ayo. Mana kedua mana? Ya. Tulis sekarang kedua. Buku kari gitu ya Gusti. Memang mah isi buku. Dari sing kepiye ora gemeke. Matikan lampu saat tidak digunakan. Esku cek saat tidak digunakan. Cepat, gimana? Hampir semua. Cairnya penggunaan Sini ya Pak. Apa? Terserah, yang penting ada keterangannya. Itu berapa? Tulis dong paragraf 1. Terserah, enggak apa-apa. Dampak dari misalnya pangkat putih kukut ya apa yang bikin ini masih dampak dari pemborosan energi. Energi sebagainya sudah tidak dari pemborosan. Energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi. Dua, meningkatnya suhu bumi antara lain
Sebagian oleh disebabkan oleh memerlukan tenaga listrik, gas kan oleh gas buangan lanjut apa? Dari produk elektronik, dari pemborosan elektronik. Baik, nomor berapa, Pak? Mbok tulis paragraf 4. Dari pemborosan cairnya penggunaan es. Dampak dari Sudah berapa paragraf? 3 kurang 1 boleh. Ini kurang 1 juga. Wah, udah selesai. Dampak dari mencairnya penggunaan es, pemborosan energi di belahan bumi, penggunaan es. Sebenarnya penggunaan es di belahan sebenarnya apa is? Bumi sebenarnya utara sudah kita rasakan dan selatan. Ya, jika hal ini jika ini terus terjadi, maka manusia rasakan titik gak usah titik terancam dengan meningkatnya habitatnya meningkatnya suhu bumi suhu bumi, atau yang biasa lanjut no, biasa disebut sebagai pemanasan global. Wes titik. Sering mati. Wes, cepet mati. Gak meninggal. Iki gak usah jadi sambil kira. Ayo pilih. Waktu hampir selesai, ditentukan juga siapa yang mau presentasi. Tentunya yang presentasi yang bisa membaca tulisannya ya. Soalnya kadang tulisan kalian itu seperti dokter. Bayangkan bukan garis sih. Bayangkan Kelompok 5 sudah? Belum. Paragrafnya belum. Berapa besar? Yang baliknya yang energi listrik itu. Yes. Yang kita udah mau
yang bisa Oh iya. hemat dengan bawahnya 3 menit lagi. hemat dengan melakukan gerakan gerakan hemat energi hemat energi Mau iki habis baca tidak? Habis iki baca energi. Westan. 1 menit. Titik. Untuk melengkapi silakan dicek kembali LKPD-nya. Bapak. Sudahkah menarik menurut kalian peta konsepnya, mind mappingnya? Sudah selesai? 5, 4, 3, 2, 1. Ayo presentasikan. Kemarin yang sudah maju dulu kelompok harimau. Sekarang singa maju. Siapa yang maju? Aku Pak. Siapa yang maju? Loh, terserah siapa yang maju. 1. Tinggal maju kok ya. Sini, di depan sini. Sini aja. Sini Ra. Kami dari kelompok singa. Ingin apa? Menyampaikan hasil pekerjaan kami. Yuk bacakan. Ini. Tuliskan ruangan yang berlistrik beserta alasannya. 3. Karena tidak digunakan lampu televisi, kipas angin, radio tidak dimatikan, maka menyebabkan tagihan listrik banyak. Setuju? Sama? Sama enggak? Kelompok lain? Sama? Hampir sama, lanjut. Menurut kalian apa dampak sikap hidup boros listrik bagi kehidupan? 1. Tagihan listrik tambah banyak. 2. Listrik sering mati. Lanjut. Berikan contoh sikap hidup hemat listrik yang ada di lingkungan sekolah dan keluarga. 1. Lingkungan sekolah, matikan lampu kipas saat tidak digunakan. 2. Keluarga mematikan TV, kulkas, mesin cuci, kamar listrik saat tidak dipakai. Sudah sama? Atau ada yang lain? 2 aja. Tapi hampir sama ya isinya ya. Oke. Sekarang yang informasi penting, ayo Hafiz. Paragraf pertama. Di era globalisasi, pemerintahan listrik terus meningkat karena teknologi yang juga berkembang. Banyak dari kita yang sudah bisa menikmati listrik tapi tidak bisa dalam menggunakannya boros tanpa orang-orang yang kesulitan untuk menyalakan lampu pada malam hari. Lanjut. Paragraf kedua, hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi membutuhkan energi listrik. Bahkan aktivitas pribadi memerlukan tenaga listrik. Paragraf ketiga, dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatkan katanya suhu bumi atau bisa disebut sebagai pemanasan globalisasi. Paragraf keempat, kita bisa bayangkan beberapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi.
Sudah? Ya. Tunjukkan hasil peta konsep kalian. Tunjukkan. Balik. Nah, ini hasil peta konsep dari kelompok singa. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Tepuk tangan yang meriah tuh ya. Dah. Terima kasih kelompok singa sudah mempresentasikan. Selanjutnya kelompok harimau. Ayo Jayo, tunjukkan kalau kamu harimau. Saya manusia. Yuk dibaca Jay. Kami Dari dari kelompok harimau ingin kelompok lain didengarkan. 1. Tuliskan ruangan yang boros listrik beserta alasannya. Ruangan nomor 3 karena menghidupkan banyak alat elektronik tapi tidak digunakan. Betul. 2. Menurut kalian apa dampak sikap hidup boros listrik bagi kehidupan? Mengeluarkan banyak biaya. Betul. 3. Berikan contoh sikap hidup hemat listrik yang ada di lingkungan sekolah dan keluarga. Mematikan kipas saat tidak dipakai, mematikan TV saat tidak digunakan. Betul. Sudah? Oke, selanjutnya yang peta konsep. Ayo Put. Paragraf 1. Di era globalisasi, permintaan listrik terus meningkat karena teknologi yang juga berkembang. 2. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik negeri kita. Kelompok lain sama enggak? Informasi pentingnya paragraf 1 dengan yang dibacakan. Ya makanya kalau ada kelompok yang masuk itu didengarkan. Lanjut. Paragraf 2. Tanpa listrik kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. 2. Namun di balik manfaatnya energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi. Sama? Hampir sama. Bedanya di mana? Di dampaknya, Pak. Di dampaknya. Oke, lanjut. Paragraf 3. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi. 2. Meningkatkan suhu bumi di antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik. Sudah selesai? Belum. Paragraf 4. Mencarinya Sama, ya? penggunaan es di belahan bumi utara dan selatan. 2. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitnya akibat pemanasan global. Beda. Apa? Kelompok kamu apa? Iya, 4. Beda emang? Beda, oke. Jadi mungkin menurut kelompok singa itu penting, tapi menurut kelompok harimau belum penting. Sudah selesai? Coba tunjukkan hasil. Oke, kalau tadi di kelompok singa hanya memakai pensil, jadi tidak begitu kelihatan. Ini langsung memakai spidol, kelihatan kontras jelas. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok harimau. Oke, duduk. Terima kasih kelompok harimau. Itu ya. Jadi sebenarnya kalian itu bisa apa? Bisa menentukan informasi penting. Bisa ya. Bisa membuat peta konsep, bisa. Hanya saja catatannya ya, kelompok harimau sudah bisa membagi tugas-tugasnya dalam kelompok.
Kalau singa tadi saya lihat ada yang geger, ada yang ayo. Untuk kedepannya ya, untuk semuanya juga, kelompok singa maupun harimau untuk kelompoknya harus lebih kompak, ya, lebih kompak. Jangan sampai ada, kurang garap, agak garap. Jangan sampai ada yang gitu, ya. Afis ya, jangan seperti itu. Iya. Sudah. Sekarang karena kalian sudah mengerjakan tadi, mudah enggak? Informasi pentingnya mudah? Mudah sekali. Oke, saya bagi evaluasi mandiri Ira. Silahkan dikerjakan. Vida, Dias, Afis, Hapsa, Putri, Jai, Ihsan, gak berangkat, Bukhari. Empat menit selesai. Loh, kan sudah 2 kali ini pertemuannya, soalnya juga hampir sama, jadi mudah itu. Ini bacanya banyak, Pak. Iya. Iya. Informasi pentingnya saja. Dua menit lagi. Emang berapa nomor 3 kan belum? Sudah nomor 3 toh, cepet banget. Saya duduk ya. Boleh, Pak? Ya. Boleh. Informasi penting. Itu kan sama dengan tugas LKPD tadi ya. Musik ya kalau gemar. Kenapa aku mau dengar sih? Sudah selesai ya. Saya hitung 5 mundur. 5, 4, 3, 2,
2, 1/2, 1/4, 1. Ya. Oke. Silahkan dikumpulkan ke depan sini, Bu Kori. Udah, Pak. Ya. Sebentar nanti saja. Mau selesai. Di sini dulu. Ira, ayo sudah selesai Ira. Belum nanti. Belum saya tutup. Nanti itu nanti. Oke. Kalian sudah mengerjakan evaluasi mandiri. Saya harap nilainya nanti 90 ke atas. Amin. 200, yang 100 nanti minta siapa? Gitu ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang informasi apa? Penting dari teks eksplanasi. Kita juga dalam 2 hari ini sudah belajar cara dalam penghematan energi listrik. Kemarin juga kita sudah membuat poster, betul sekali. Oke ya. Minggu depan kita akan belajar tentang memahami energi listrik alternatif. Jadi listrik itu ada alternatifnya, bisa dari jeruk, kentang, lemon, PLTA, PLTU. Tuh ya. Sebelum saya tutup, saya akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa. Dipimpin oleh siapa? Bu Kori ya. Sekarang juga ditutup oleh Bu Kori. Ayo Bu Kori. Siap, gerak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amantu billah, sadaqallahul adzim. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.